Bismillah, saya Raja Vanisha Pratama izin menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi nasional yang terdapat 3 pandangan. Yang pertama, pandangan hidup masyarakat. Yang kedua, pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, pandangan hidup negara. Ada hubungan timbal balik antara ketiga pandangan tersebut di atas. Dalam proses perumusannya, pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa, dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara. Pandangan hidup masyarakat berproses secara dinamis sehingga mewujudkan pandangan hidup bangsa. Setelah berdirinya Negara Republik Indonesia, pandangan hidup bangsa tersebut menjadi pandangan hidup negara. Pengertian ideologi. Idea berarti gagasan. Buah pikiran dan logika berarti ajaran. Ideologi adalah ilmu atau ajaran tentang gagasan dan buah pikiran. Pengertian ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan seperti A. Bidang politik, termasuk bidang hukum, pertahanan dan keamanan, sosial, kebudayaan, keagamaan. Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Selanjutnya, perwujudan Pancasila dalam pelaksanaan fungsinya sebagai ideologi nasional. Nilai ideologi terbuka terbagi menjadi 3 nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis, dan adapun dimensi ideologi terbuka terbagi menjadi 3 pula. Dimensi idealistis, dimensi normatif, dimensi realistis. Kemudian kekuatan ideologi. Kekuatan ideologi tergantung pada kualitas 3 dimensi yang ada pada ideologi tersebut, yaitu 1. Dimensi realita, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara real hidup di dalam serta bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat atau bangsanya. Yang kedua, dimensi idealisme, yaitu bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan, tantangan masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas, yaitu ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan dan merangsangkan pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan ataupun mengingkari jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Pancasila memenuhi ketiga dimensi ini. Dengan demikian, untuk menjalankan fungsinya, suatu ideologi harus senantiasa hidup, fleksibel, dan tahan uji dari masa ke masa. Materi selanjutnya yaitu asal mula Pancasila sebagai ideologi nasional. Asal mula Pancasila sebagai ideologi nasional, yang pertama yaitu adanya nilai-nilainya berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius. Yang kedua, Insinyur Soekarno-Hatta dan Dr. Andes Muhammad Hatta
serta anggota BPUPKI yang lainnya merumuskan dan membahas Pancasila, terutama dalam hal bentuk, rumusan, dan nama Pancasila. Dan asal mula Pancasila sebagai ideologi nasional yang ketiga yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 telah disahkan sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan sistem pemikiran, ideologi dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama, ideologi tertutup, dan yang kedua, ideologi terbuka. Ideologi tertutup. Ciri-cirinya adalah 1. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan cita-cita satu atau kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan membaharui masyarakat. Yang kedua, atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Yang ketiga, orang harus taat kepada elit yang mengembannya, taat kepada tuntutan ideologis, dan tuntutan ketaatan ini mutlak. Yang keempat, kekuasaan pemerintah cenderung ke arah totaliter. Adapun untuk ciri-ciri ideologi terbuka, yaitu antara lain 1. Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Yang kedua, dasarnya bukan meyakinkan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Oleh karena itu, ideologi terbuka adalah milik seluruh rakyat dan masyarakat dalam menemukan kepribadiannya di dalam ideologi tersebut. Yang ketiga, ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Dan yang keempat, Pancasila adalah ideologi terbuka, yaitu Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan mengembangkan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Yang selanjutnya yaitu ada batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila. Keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batasnya yang tidak boleh dilanggar, yaitu 1. Stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus. Adalah pembagian ideologi berdasarkan sosiologis. Secara sosiologis, ideologi dapat terbagi menjadi dua, yaitu ideologi yang bersifat partikular dan ideologi yang bersifat komprehensif. Ideologi yang bersifat partikular adalah keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Ideologi komunis juga memperjuangkan kelas masyarakat yang ekonominya tingkat tinggi, dan ideologi liberalis yang memperjuangkan hanya kebebasan individu saja, termasuk ideologi partikular. Ideologi yang bersifat komprehensif yaitu suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial. Ideologi yang bersifat komprehensif ini bercita-cita melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju tujuan atau bentuk tertentu. Selain itu juga, ideologi yang bersifat komprehensif ini tetap berada dalam batasan yang realistis, sehingga selalu dapat ditransformasikan dalam kehidupan praktis. Ideologi Pancasila yang berada di negara Indonesia memiliki ciri menyeluruh, yaitu tidak berpihak kepada golongan tertentu. Bahkan ideologi Pancasila yang dikembangkan dari nilai-nilai yang ada pada realitas bangsa Indonesia itu mampu
mengakomodasikan berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang sifatnya majemuk itu. Kesimpulannya adalah ideologi bagi negara dapat bermakna mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Dan yang kedua adalah mewujudkan satu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup yang harus dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi penerus bangsa, diperjuangkan, dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.